gitu kan, karena kan pasti ya banyak lah yang saya rasa juga bisa mengisi posisi ini gitu. Nah terus dibilang karena salah satu konten dari Instagram saya gitu, karena ekspresif dan semuanya yang adalah satu konten saya sama ibu saya apa bercanda-bercanda di mobil gitu. Nah itu akhirnya jadi terpanggil casting dan akhirnya ya memang karakternya mungkin memilih untuk saya perankan gitu ya. Perasaannya senang banget, cuman waktu pertama ditanya tuh saya tanya ke tim penyutradaraan, ini saya dituntut untuk lucu apa enggak, karena saya ngerasa nggak lucu gitu orangnya. Karena kan kalau misalnya di konten kan ya semua kontrolnya di saya bisa edit. Kalau ini kan ya kita nggak tahu gitu kan, nanti tiba-tiba jangan-jangan pas di lokasi yaudah oke, improve ngelucu sana gitu, karena banyak juga teman-teman yang katanya ada di produksi yang memang diberikan kebebasan seluas itu gitu ya. Nah tapi ternyata di sini adalah saya dituntut untuk memerankan komedi yang sifatnya situasional gitu ya, dan apalagi adalah under supervisi dan sebagai sutradara Mas Lulu Mas Tata cukup detail, bukan cukup sih, detail banget mintanya. Jadi ya ini pengalaman yang sangat-sangat ya mengajarkan saya banyak hal lah. Maksudnya filmnya kayak komedi tapi dibalik itu semua tuh banyak detail yang emang kita bicarain gitu ya. Jadi untuk menjawab itu, apakah ada komedi-komedi yang ada di Instagram, misalnya saya suka bercanda sama papa saya, atau misalnya mungkin nanti papa saya muncul jadi cameo gitu ya, tidak ada Mas, karena itu dua hal yang berbeda. Di sini Calvin ya sebagai aktor dan dengan karakter Adi gitu. Udah puas, bersyukur sekali Mas, bersyukur sekali saya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini yang menarik sih, dari pertama kali saya baca skenarionya, baca skripnya. Saya orangnya cukup visual. Saya setiap membaca sesuatu pasti ada visualnya langsung di kepala saya. Dan baru kali ini saya baca skrip yang serapih ini, drama dan komedinya semua ada di dalam skrip, dan benar-benar apa ya, semuanya jelas. Dan baru pertama kali saya baca skrip saya ketawa, setelah itu saya bisa nangis. Dan mungkin film ini mengajak kita semua untuk menyadari bahwa hidup kita ini penuh drama dan hidup kita ini penuh komedi gitu. Jadi ini sesuatu yang ada sebenarnya di keseharian kita. Dan mungkin kalau misalnya dilihat tadi dari trailer, kenapa sih Mari ini kayaknya yang paling sedih sendiri gitu, kayaknya dia nggak ada part komedinya. Sebetulnya part komedinya Mari itu ada di sekitarnya setiap harinya. Dan itu sebenarnya terjadi di kehidupan kita juga gitu. Mungkin kita lagi ngerasain sedih, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita sangat komedi gitu, dan bisa membuat kita ketawa. Dan untungnya selain skripnya yang memang sudah sangat rapi, ada komedi konsultan kita juga Mas David yang menemani kita juga setiap hari selama syuting. Kita juga selalu berdiskusi sebelumnya sama Mas Lulu, sama Mas Tata, sama semua cast. Tapi ada satu pemain yang selalu bikin kita ketawa dan gagal. Itu adalah Pak Lekusno yang diperankan oleh Pak Susilo. Jadi memang karakter beliau itu seorang Pak Le yang selalu spontan gitu. Tapi nggak ya. Memang selalu spontan, dan kebetulan memang Pak Sus ini juga sangat spontan gitu. Jadi setiap kita take, kita udah dengan posisi kita masing-masing, apa yang mau kita bawakan di dalam scene itu, tiba-tiba even kita nggak menghadap nih ke Pak Sus, kita menghadap ke depan, Pak Sus itu bisa bikin kita semua ketawa dan akhirnya cut dan retake terus. Karena memang beliau gimana ya, ada yang mau menambahkan nggak sih tentang Pak Sus? Tapi beliau salah satu tulang punggung di film ini. Itu sih mungkin. Dan ada Mas Lulu juga, ada Mas Tata yang selalu istilahnya membuat kita semua ada di track yang masing-masing.